oleh seorang pelari adat, berpindah dari desa ke desa. Setiap kampung yang menerima mangkok merah wajib mengirimkan prajuritnya. Menolak berarti melawan adat, melawan leluhur, dan siap dianggap sebagai sesosok pengkhianat mungkin. Saking kuatnya simbol ini nih ya kan, sampai-sampai banyak catatan dari kolonial Belanda nih ya yang mencatat bagaimana tentara Eropa sekalipun gentar ketika mendengar mangkok merah sudah berjalan. Karena itu artinya ribuan prajurit Dayak akan turun dari hutan, bersatu dan tak ada kompromi selain darah yang dibayar dengan darah. Jadi istilah kata ini, konsepnya ini mata dibalas mata gitu ya kan. Nah, karena ketakutan dari kolonial Belanda gitu ya akan dari si mangkok merah ini nih, pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 nih, Belanda sering menghadapi perlawanan Dayak. Di catatan sejarah nih ya kan, bahkan Belanda menyebut Dayak sebagai orang hutan yang sulit ditaklukkan. Mereka bukan hanya ahli dalam berburu, tapi juga dalam taktik gerilyanya. Hutan adalah rumah, sungai adalah jalan raya menuju mereka, dan bagi mereka, sungai adalah salah satu fondasi paling kuat untuk melakukan perlawanan. Nah, ketika Belanda berusaha masuk nih ya kan, memungut pajak dan membuka perkebunan, beberapa kali mereka menghadapi fenomena mangkok merah ini. Bagi Belanda, ini bukan sekedar pemberontakan kecil. Begitu mangkok merah berjalan nih ya kan, perlawanan bisa menyebar cepat dalam hitungan hari. Pasukan bersenjata tradisional dengan mandau, sumpit beracun, dan jimat turun-temurun akan ikut masuk ke dalam medan perang dengan semangat yang bahkan senjata api Belanda pun sulit untuk mematahkannya gitulah ya. Nah, yang bahkan ya ada sebuah catatan yang menyebutkan seorang pejabat Belanda pernah berujar dengan nada putus asa. Lebih baik menghadapi 500 tentara terlatih daripada menghadapi 100 orang Dayak yang sudah menerima mangkok merah. Ya, pesan itu tuh disampaikan oleh pejabat atau petinggi dari kolonial Belanda gitulah ya, yang menghadapi betapa seram dan bengisnya gitu ya kalau misalnya simbol dari mangkok merah ini udah disebarkan dan udah dinyatakan gitu. Nah, meskipun mangkok merah ini terkenal gitu ya di Kalimantan Barat nih, tradisi ini tidak hanya berhenti di masa kolonial gitu. Mangkok merah ternyata masih hidup hingga zaman modern yang kayak sekarang mungkin lah ya. Nah, dan inilah yang membuatnya dikenal luas, terutama dalam peristiwa mencekam di tahun 1997 hingga 1999 saat konflik etnis besar terjadi di Kalimantan Barat. Nah, mungkin untuk sekedar pengingat gitu ya, kita mundur sedikit nih. Kalimantan Barat adalah wilayah dengan keberagaman luar biasa. Ada Dayak sebagai penduduk asli, ada Melayu, ada